Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami memulai pembelajaran ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Angga Saputra. Kemudian yang kedua ada Desta Noval Manunggal. Yang ketiga ada Ricky Revaldo. Dan yang terakhir ada Michelle Devianti Putri. Baik, kali ini kami akan membahas materi tentang komunikasi dalam pekerjaan. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih, apa sih komunikasi dalam pekerjaan itu? Komunikasi di dalam pekerjaan adalah segala bentuk pertukaran informasi, ide, dan umpan balik yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik secara verbal, tertulis, maupun nonverbal. Jadi, komunikasi itu punya peran yang penting banget di tempat kerja nih teman-teman. Karena lewat komunikasi kita bisa saling ngerti satu sama lain gitu. Baik itu antara atasan dan bawahan ataupun antar rekan kerja. Dengan komunikasi yang baik, suasana kerja tuh bisa jadi lebih nyaman, kerjaan lebih cepat selesai, dan yang paling penting tuh bisa menghindari kesalahpahaman gitu. Secara sederhana, komunikasi bisa diartikan sebagai proses saling bertukar informasi, pendapat, dan ide supaya terjalin rasa kebersamaan dan kekompakan di tempat kerja gitu teman-teman. Nah, kalau dalam dunia kerja, komunikasi bukan cuma sekedar ngobrol biasa aja, tapi juga jadi bagian dari upaya buat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif gitu. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, komunikasi itu berfungsi buat menyampaikan informasi, ide, atau instruksi yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, kayak manajer yang ngasih arahannya ke karyawan, bagian marketing yang menyampaikan laporan ke pemimpin, atau rekan kerja yang lagi koordinasi bareng tim lainnya. Semuanya termasuk dalam komunikasi bisnis yang tujuannya biar jalannya organisasi tetap lancar. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang jenis-jenis komunikasi dalam pekerjaan. Jadi, di dunia pekerjaan itu, cara kita berkomunikasi itu ada beberapa macam teman-teman, tergantung dari situasi dan tujuannya. Dengan tahu jenis-jenisnya, kita bisa tahu kapan harus ngomong langsung, kapan harus nulis lewat pesan atau email, dan kapan harus menyampaikan sesuatu ke atasan atau ke pihak luar gitu. Kalau dilihat dari bentuknya, komunikasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh verbal atau komunikasi secara lisan. Ini biasanya dilakukan lewat percakapan langsung, diskusi, atau Zoom meeting dan sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu tertulis, contohnya lewat email, laporan, memo, atau surat resmi. Komunikasi tertulis ini penting karena bisa dijadikan bukti dan bisa dibaca ulang kapan aja gitu. Kalau dari arahnya, komunikasi juga dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internal itu terjadi di dalam sebuah organisasi, misalnya antara pimpinan dan bawahan, atau antar rekan kerja satu divisi. Sedangkan komunikasi eksternal terjadi dengan pihak luar gitu, kayak klien, pelanggan, atau mitra bisnis. Selain itu, arah komunikasi juga bisa dibedakan lagi menjadi vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, dan horizontal, yaitu antar karyawan dengan posisi yang setara. Sekarang kita masuk ke bagian surat lamaran kerja teman-teman. Surat lamaran kerja ini termasuk contoh nyata dari komunikasi tertulis dalam dunia kerja. Jadi, surat lamaran kerja digunakan oleh seseorang yang mau melamar pekerjaan di perusahaan yang sedang membuka lowongan di bidang tertentu gitu. Biasanya surat lamaran ini juga dilengkapi dengan kurikulum vitae atau CV. CV itu berisi data diri, pengalaman kerja, dan kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, surat lamaran kerja lebih ke arah memperkenalkan diri secara formal dan menjelaskan kenapa nih kita cocok dengan posisi yang sedang dilamar. Bisa dibilang surat lamaran kerja ini adalah
kesan pertama yang dilihat oleh HRD atau perekrut. Makanya penting banget buat ditulis dengan rapi, sopan, dan jelas gitu. Biasanya isi surat lamaran kerja itu mencakup identitas pelamar, posisi yang ingin dilamar, alasan kenapa kita melamar pekerjaan tersebut, serta sedikit penjelasan tentang kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi itu. Kalau surat lamaran kita menarik dan sesuai dengan kriteria perusahaan, kemungkinan besar kita bakal dipanggil ke tahap berikutnya, yaitu ke wawancara kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi dalam pekerjaan, termasuk lewat surat lamaran kerja, punya peran penting banget buat membangun hubungan profesional dan mencapai tujuan bersama di dunia kerja. Nah, selanjutnya dalam penulisan surat lamaran kerja ada yang namanya pendekatan AIDA nih. Dimana yang pertama AIDA itu ada attention, ada interest, desire, sama action. Yang pertama ada attention, dimana artinya pelamar itu harus bisa nih ngeyakinin kepada pihak perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan bahwa si pelamar ini mempunyai sesuatu yang baik dan bermanfaat atau dapat memunculkan ketertarikan dari si pembacanya. Selanjutnya ada interest, dimana pelamar penting memberikan penjelasan serta menegaskan tentang relevansi kualifikasi yang dibutuhkan itu dengan kompetensi yang dia punya, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan membuat HRD tertarik untuk merekrut. Yang ketiga, ada desire, di mana dalam hal ini pelamar juga harus mampu nih ngeyakinin bagi pembaca atau perekrut dengan berbagai bukti penunjang yang sesuai dengan posisi yang diinginkannya, seperti kayak surat dari kantor sebelumnya atau dari sertifikat, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada action, di mana pelamar kerja bisa memberikan sebuah saran terhadap pembacanya guna mengambil sebuah tindakan tertentu berkenan dengan keinginannya saat menuliskan surat itu. Terus tindakan yang bisa dilakuin buat pembacanya itu apa sih? Nah, tindakan tertentu yang bisa dilakukan bagi para pembacanya. Yang pertama itu udah pasti memberikan kesempatan guna melaksanakan wawancara kerja dengan memberikan offering letter juga bisa. Nah, selanjutnya ada hal yang harus diperhatiin nih dalam penulisan surat lamaran kerja. Yang pertama ada tata bahasanya, di mana penggunaan tata bahasa pada penulisan surat lamaran ini biasanya dituntut komunikatif dan formal. Jadi nggak boleh yang bahasa sehari-hari, harus bahasa formal. Lalu yang kedua ada topik penulisan nih. Jadi alangkah baiknya untuk tidak mempermasalahkan gaji apabila kalau belum sampai tahap kontrak atau belum sampai tahap wawancara. Jadi, kenapa sih kita tuh harus memperhatikan penulisan surat lamaran kerja, tata bahasanya, peletakannya, atau pendekatannya? Nah, jadi surat lamaran kerja itu adalah alat komunikasi untuk kita berkomunikasi dengan perekrut kerja. Jadi, di pertama itu, surat lamaran kerja itu kesempatan pertama untuk kita berkenalan dengan pihak HRD-nya atau perekrutnya. Makanya surat itu harus rapi, harus terstruktur, harus bebas dari kesalahannya, supaya nunjukin profesionalisme kita dan ketelitian kitanya. Jadi kebalikannya kalau misalnya surat kita ceroboh atau banyak kata-kata yang salah, berarti kita bisa langsung memberikan kesan negatif ke perekrutnya atau pembacanya. Lalu yang kedua, surat lamaran kerja itu bisa menjadi alat screening atau penyaringan di awal, karena bagi HRD itu surat lamaran kerja berfungsi sebagai alat seleksi awal yang efisien. Jadi surat lamaran yang baik itu membantu perekrut menilai dengan cepat apakah kita memenuhi nih kriteria dasar tersebut, seberapa besar minat kita, seberapa besar motivasi kita. Jadi cuman kandidat dengan surat lamaran yang menarik yang akan dipertimbangkan terhadap tahap selanjutnya kayak wawancara. Lalu selanjutnya itu ada yang menghubungkan kualifikasi dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kurikulum vitae ini menuliskan seperti riwayat hidup atau fakta-fakta kita, data-data kita. Sedangkan surat lamaran kerja itu tempat kita menceritakan
argumentasi kita, seperti minat kita ingin bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kita bisa menjelaskan mengapa keahlian, pengalaman dan pencapaian kita itu relevan atau sangat cocok dengan posisi yang dilamar. Jadi ini tuh bisa nunjukin bahwa kita tuh paham sama apa yang akan kita lamar. Jadi bukan sekedar mengirim lamaran yang asal-asalan. Jadi seperti itu kurang lebih materi dari penulisan surat lamaran kerja ini dengan pendekatan AIDA. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai resume atau kurikulum vitae. Resume adalah daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jenjang karir yang disusun dengan rapi, teratur, dan menarik. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan dalam pembuatan atau penyusunan resume ini yaitu mencari informasi penting yang meliputi analisis diri, aspirasi, kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan kecerdasan kuantitatif atau verbal. Nah, poin yang selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pembuatan resume itu yaitu analisis karir. Analisis karir ini analisis yang berdampak pada kesehatan, syarat prestasi akademik, imbalan, dan persaingan bidang. Nah, poin selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini seperti apa? Ini analisis pekerjaan ini seperti tugas, tanggung jawab, relevasi akademik pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu hal yang harus kita perhatiin dalam pembuatan resume ini yaitu poin terakhir yaitu perencanaan resume. Perencanaan resume ini yaitu meliputi penetapan tujuan karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat, pencantuman informasi pribadi yang mendukung, dan penentuan referensi atau rujukan yang dapat menambahkan kreativitas di mata perusahaan. Nah, teman-teman, poin selanjutnya yaitu resume berdasarkan rencana pengorganisasiannya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu yaitu ada kronologis. Kronologis ini yang disusun berdasarkan urutan waktu, pengalaman, atau pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu fungsional. Fungsional ini yang disusun berdasarkan fungsi atau kompetensi yang dapat dilaksanakan. Nah, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi ini yang disusun berdasarkan urutan waktu, pengalaman atau pendidikan, serta fungsi atau kompetensi yang dapat dilaksanakan. Nah, oke teman-teman, resume yang baik itu resume yang dibuat dengan mempertimbangkan 4 hal yaitu sederhana, kerapian, akurat, dan kejujuran. Nah, teman-teman, baik yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam penyusunan resume atau CV ini yang sering terjadi atau permasalahan dalam penyusunan resume atau CV. Di sini saya menyebutkan 3 yaitu yang pertama itu resume ini terlalu pendek, formatnya kurang baik atau tidak konsisten. Nah, yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kompleks, kesalahan tulis, dan menulis data yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ketelitian dalam penyampaian informasi serta tata bahasa yang baik menjadi salah satu faktor kunci efektivitas sebuah resume atau CV tersebut. Baik, teman-teman, mungkin segitu saja materi yang saya berikan. Selanjutnya yaitu akan mengenai Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi komunikasi kegiatan bisnis ataupun komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Nah, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai materi wawancara kerja. Tentunya kita udah sedikit familiar ya teman-teman mengenai wawancara. Nah, wawancara itu apa sih kira-kira? Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah individu ataupun kelompok untuk mencari tahu ataupun mengulik informasi-informasi dari sebuah individu lainnya. Di mana dalam konteks ini kita akan membahas mengenai materi wawancara kerja. Nah, wawancara kerja sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai ataupun mengulik dan mencari tahu kesiapan dari para calon kandidat
karyawan yang ingin melamar di posisi-posisi yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, biasanya kegiatan wawancara kerja ini dilakukan dalam fase pencarian kandidat ataupun prakerja ya teman-teman, di mana para perusahaan biasanya menampilkan atau mematok dua aspek nih teman-teman dalam menilai kesiapan para calon karyawannya. Yang pertama yaitu adalah aspek verbal, di mana dalam aspek verbal ini sebuah perusahaan menilai kesiapan dari para calon kandidatnya, yaitu dari segi gaya bahasa, terus kemampuan komunikasi, serta kebijaksanaan komunikasi yang biasanya ditampilkan dalam proses wawancara kerja itu sendiri. Nah, wawancara kerja itu sendiri biasanya dilakukan oleh dua pihak nih teman-teman, yaitu adalah pihak perwakilan dari perusahaan, yaitu HRD, selaku mencari kandidat-kandidat yang cocok sesuai ataupun kriteria yang sesuai yang dicari oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pihak karyawan itu ataupun pihak calon karyawan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adalah aspek nonverbal, di mana perusahaan ataupun yang diwakilkan oleh HRD akan menilai kesiapan dari kandidat karyawan yang melamar di posisi yang dibutuhkan, yaitu dalam segi berpenampilan. Kenapa sih segi penampilan ini menjadi salah satu faktor yang dicari atau yang dipastikan oleh sebuah perusahaan? Karena biasanya gaya penampilan atau gaya berpakaian sebuah individu itu mencerminkan bagaimana kepribadian individu itu sendiri. Kemudian aspek yang dinilai selanjutnya yaitu adalah aspek kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri ini menjadi salah satu faktor penting ya teman-teman, bagaimana sebuah individu bisa berkomunikasi dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, wawancara kerja ini tentunya sangat penting ya teman-teman, untuk bisa memastikan dan juga mencari kandidat-kandidat yang cocok dengan kebutuhan dan juga kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, materi yang selanjutnya aku akan membahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasus kali ini kita akan mengangkat kasus yaitu dalam PT Golden Castle ya teman-teman. PT Golden Castle ini sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi ataupun pakaian ya teman-teman, yang bergerak di daerah Jakarta. Nah, dalam studi kasus kali ini PT Golden Castle mengalami kegagalan dalam hal komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal ini udah kita singgung tadi di awal ya teman-teman, di mana komunikasi vertikal ini merupakan komunikasi yang bersumber dari pihak atasan menuju pihak bawahan, yaitu para pekerja. Nah, pihak atasan ini merupakan pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan. Nah, studi kasus ini kita menyangkut tentang PT Golden Castle ya teman-teman, di mana pada studi kasus ini PT Golden Castle selaku pemangku kepentingannya atau para petingginya ya sudah membuat sebuah kebijakan ataupun keputusan untuk mengenai penurunan gaji. Nah, para petinggi ini gagal dalam berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh para petinggi nih teman-teman kepada para karyawannya, sehingga timbullah sebuah konflik yang menimbulkan ketidakharmonisan ataupun terganggunya kegiatan bisnis di PT Golden Castle itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik dan juga ketidaknyamanan nih teman-teman di lingkungan PT Golden Castle itu sendiri. Nah, ini berdampak apa? Berdampak pada produktivitas karyawan dan juga berdampak pada efektivitas produksi di perusahaan itu sendiri. Tentunya dalam studi kasus kali ini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, bagaimana komunikasi ini merupakan salah satu faktor penting untuk bisa memastikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah kegiatan bisnis ataupun perusahaan itu bisa berjalan baik ataupun dengan tidak. Nah, bagaimana sih teman-teman mengenai materi yang sudah saya atau juga rekan-rekan saya sampaikan tadi? Semoga bisa bermanfaat ya, dan juga bisa menambah ilmu untuk kalian semua, terutama para rekan-rekan mahasiswa dalam mengarungi mata kuliah, kegiatan ataupun komunikasi bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga penyampaian yang kurang berkenan di hati para pendengar ataupun membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.